Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di persilakan. Doa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai metalurgi serbuk atau powder metalurgi. Adapun gambaran untuk materi metalurgi fisik ini itu mengenai yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi dari metalurgi serbuk, kemudian keterbatasan dan kelemahan dari metalurgi serbuk ini, dan produksi dari serbuk metal serta proses pressing dan sintering konvensional. Diharapkan dengan di pertemuan kali ini kita dapat mengetahui apa sih definisi dari metalurgi serbuk itu, kemudian mengetahui apa saja keterbatasan dan kelemahan dari metalurgi serbuk, kemudian bagaimana proses dari produksi dari serbuk metal, serta bagaimana proses dari pressing dan sintering secara konvensional dengan menggunakan serbuk metalnya. Oke, kita mulai saja. Untuk definisi dari metalurgi serbuk, jadi metalurgi serbuk merupakan teknologi dalam pemrosesan logam di mana bagian-bagian yang diproduksi yaitu terbuat dari serbuk metal. Jadi sebuah teknik atau teknologi dalam memproses sebuah produk logam, di mana proses logam kalau kita ketahui tidak hanya menggunakan metalurgi serbuk ini, ada juga proses yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu pengecoran logam. Itu juga salah satu teknologi dalam pemrosesan logam. Metalurgi serbuk ini juga menjadi salah satu teknologi dalam pemrosesan logam, tapi dengan bahan baku menggunakan serbuk metal. Adapun teknologi proses produksinya secara umum, jadi yang secara garis besar, jadi nantinya serbuk metal yang dipadatkan, kemudian dipres ke dalam suatu wadah dalam bentuk cetakan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu dipanaskan sehingga mengakibatkan ikatan partikel menjadi lebih kuat dan lebih padat. Jadi serbuk dipadatkan, setelah dipadatkan kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, dari hasil pemanasan itulah nanti yang akan membuat partikel di dalam serbuk metal itu menjadi lebih kuat dan lebih padat. Jadi ada partikel yang menyatu menjadi lebih padat di dalamnya setelah dilakukan proses pemanasan. Yang kedua, proses produksi ini menggunakan mesin press dengan perkakas yang didesain spesifik sesuai dengan part yang akan dibuat. Jadi prosesnya di sini bergantung pada produk yang akan dibuat. Misalnya kita ingin membuat gear, berarti mesin pressnya ini nanti harus sudah didesain spesifik untuk cetakannya dalam part untuk gearnya sendiri. Dan adapun komponen perkakas terdiri dari cetakan atau dies dan penekan atau punch yang untuk mempreskan serbuknya. Kemudian yang ketiga ada namanya proses pemanasan yang disebut dengan sintering, yaitu dengan temperatur yang dipanaskannya di bawah dari titik lebur logamnya. Jadi sebelum logam itu melebur. Jadi serbuk-serbuk metal yang dipanaskan ini dipanaskannya berada di bawah temperatur titik leburnya. Kalau dia melewati dari titik leburnya, maka
seperti dalam proses pengecoran logam, maka dia akan meleleh. Nah, jadi pemanasan di sini hanya untuk sampai di batas di bawah sebelum titik leburnya. Nah, adapun beberapa hal yang membuat metalurgi serbuk ini merupakan teknologi komersil yang penting. Yang pertama, bagian-bagian dari metalurgi serbuk bisa diproduksi secara massal atau mendekati bentuk yang diinginkan. Kedua, metalurgi serbuk hanya menghasilkan sedikit sekali bagian material yang terbuang. Nah, jadi hampir keseluruhan serbuk metal itu tidak ada yang terbuang. Nah, waste-nya itu bisa diefisiensikannya sampai 97% dari serbuk awal yang akan menghasilkan produk jadinya. Yang ketiga, secara alamiah dari material awalnya, bagian-bagian dari metalurgi serbuk memiliki tingkat porositas spesifik yang dibuat sesuai dengan keinginan. Nah, porositas logam diperlukan untuk menyimpan kandungan pelumas atau oil seperti pada part bantalan atau bearing dan gear atau roda gigi. Nah, logam tertentu kadang-kala sangat sulit dibentuk selain menggunakan proses metalurgi serbuk. Nah, contohnya tungsten, logam tungsten. Nah, ini yang biasa digunakan sebagai filamen pada lampu pijar atau bohlam. Nah, kombinasi paduan logam dan polimer ataupun keramik, atau biasa kita sebut komposit, bahan tertentu hanya dapat diproduksi dengan menggunakan proses metalurgi serbuk. Nah, adapun toleransi dari produk yang dihasilkan kira-kira 0,13 mm dan sangat kecil apabila dibandingkan dengan proses pengecoran atau casting. Proses metalurgi serbuk juga dapat dilakukan secara otomatisasi agar produksinya lebih ekonomis. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana contoh dari proses metalurgi fisik itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk keterbatasan dan kelemahan dalam proses metalurgi serbuk, yang pertama, biayanya mahal untuk pengadaan peralatan dan perkakas. Nah, ini karena untuk perkakas dalam pengadaan pembuatan cetakannya itu harus dibuat sesuai dengan part yang atau produk yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kedua, serbuk logam yang mahal. Yang ketiga, sulitnya dalam penempatan dan penanganan serbuk metal. Yang keempat, serbuk metal tidak dapat mengalir secara lateral pada cetakan selama proses pressing, sehingga memerlukan kelonggaran dalam mengeluarkan part dari cetakan setelah proses pressing. Kemudian selanjutnya, bervariasinya kerapatan atau density dari material merupakan problem atau kelemahan dari metalurgi serbuk ini, khususnya dalam bentuk-bentuk geometris yang lebih rumit. Nah, misalnya dia lebih rumit untuk menentukan kerapatan dari partikel serbuknya karena terkait dengan bentuk dari dimensi dari produknya. Nah, itu merupakan keterbatasan dan kelemahan dalam proses metalurgi serbuk. Ini kita bisa lihat di gambar. Nah, produk-produk dalam pembuatan metalurgi serbuk seperti ada gear, baut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk di produk serbuk metal. Nah, dalam tampilan bentuk atau geometric features, memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama, bagaimana ukuran partikel dan penyebarannya, dan kedua, bagaimana bentuk partikel dan struktur dalam, dan yang ketiga, luas permukaan. Secara geometrik ditentukan melalui 3 poin tadi.
Nah, selanjutnya adalah screen mesh atau ayakan penyaring dengan ukuran 200 yang artinya ada 200 lubang per inci linear. Nah, apabila screen-nya berbentuk bujur sangkar, berarti 200 kuadrat sama dengan 40.000 butir per inch. Nah, jadi untuk ukuran butir biasanya disebut misalnya 230, maka menggunakan penyaring 200 atau ayakan 200. Yang ini mengindikasikan bahwa serbuk dapat melalui penyaring 200 tetapi bukan menggunakan penyaring 230. Sehingga dalam memudahkan makanya disebut sebagai screen mesh 200 atau ukuran butir 200. Nah, ini gambaran proses screen mesh-nya untuk mensortir partikelnya, particle synthesis. Nah, ini yang material yang bisa dilalui oleh ayakan, dan yang ini yang tertahan, yang tidak dapat masuk atau lewat melalui partikelnya, melalui mesh-nya atau ayakannya. Nah, bentuk partikel dan struktur dalam diperlukan teknik mikroskopik dalam menentukan karakteristik bentuk. Nah, ruang yang terbentuk di antara partikel atau serbuk yang hilang nanti akan menghasilkan pori-pori. Nah, ini yang terbuka. Nah, pori-pori inilah yang dapat dipenetrasi oleh air, pelumas, ataupun logam cair. Sedangkan untuk pori-pori yang tertutup, nah ini merupakan rongga yang terdapat pada struktur individual partikel. Nah, ini adalah beberapa bentuk partikel yang terbentuk dalam proses metalurgi serbuk. Nah, ada beberapa bentuk partikel, ada spherical, ada rounded, ada cylindrical, ada spoke, ada acicular, flaky, cubic, dan aggregated. Nah, ada beberapa contoh bentuk dari metalurgi serbuknya. Nah, selanjutnya kita masuk di produksi dari serbuk metal. Nah, secara prinsip ada beberapa metode dalam pembuatan serbuk metal. Yang pertama, ada proses atau metode atomization atau atomisasi. Yang kedua ada kimiawi atau chemical. Yang ketiga ada elektrolisasi atau elektrolik. Nah, dari ketiga prinsip ini, yang pertama yaitu metode atomisasi. Nah, atomisasi di sini merupakan proses dalam mengkonversi cairan logam melalui proses penyemprotan yang bertekanan sehingga partikel tersebut berubah menjadi serbuk. Nah, jadi ada proses penyemprotan berupa penyemprotan bertekanan untuk menghasilkan partikel-partikel serbuk metal tadi, logam cair tadi menjadi serbuk. Nah, proses inilah yang paling banyak digunakan dalam memproduksi serbuk metal dan dapat diaplikasikan ke hampir semua jenis logam, baik logam itu paduan atau komposit maupun yang murni. Nah, untuk proses atomisasi sendiri ada beberapa metode. Yang pertama, menggunakan gas atau udara yang berkecepatan tinggi. Nah, kemudian ada juga menggunakan air, penyemprotan air yang kecepatan tinggi. Nah, di sini ada kelemahan apabila pada saat penyemprotan air terjadi oksidasi, maka permukaan partikel nah, itu akan terjadi oksidasi di permukaan partikelnya, sehingga umumnya diganti dengan menggunakan oli sintetik. Nah, untuk metode yang ketiga adalah sentrifugal melalui putaran dari piringan mekanis. Nah, pada proses atomisasi sendiri dengan metode gas atau air, ukuran partikel dikendalikan dari kecepatan aliran fluida. Nah, itu di mana ukuran partikel
Nah, kita lihat yang di bagian A merupakan proses atomisasi dalam penyemprotan gas. Nah, begitupun yang B. Jadi ada yang horizontal dan ada yang vertikal seperti ini. Nah, jadi molten metal kemudian disemprotkan gas sehingga menjadi metal powder. Begitupun dengan ini, penyemprotan gas untuk menghasilkan metal powder. Nah, adapun yang bagian C ini merupakan proses atomisasi dengan menyemprotkan air yang berkecepatan tinggi. Ini ada water jet. Jadi molten metal yang disemprotkan air nanti akan menghasilkan powder metal di dasarnya, dan air ini di collecting chambernya, jadi air dan di dasarnya itu ada metal powdernya. Nah, sedangkan untuk yang poin D ini adalah proses sentrifugal. Nah, di sentrifugal ini jadi menggunakan sebuah rotating disc atau ada piringan yang berputar. Nah, nanti molten metalnya diputar searah jarum jam. Nah, kemudian nanti dihasilkan di sini metal powdernya. Nah, jadi ada 3 tadi metodenya. Yang pertama menggunakan gas. Nah, yang pertama tadi gas, yang kedua water atomization, dan yang ketiga centrifugal atomization. Nah, metode yang kedua, tadi metode yang pertama yaitu metode atomisasi. Metode kedua adalah metode kimiawi. Nah, di mana dengan menggunakan reaksi kimia, maka unsur-unsur logam akan terpisahkan dari oksidanya. Jadi dengan reaksi kimia nanti akan terpisahkan dari oksidanya dengan menggunakan unsur-unsur pereduksi seperti hidrogen ataupun karbon monoksida, atau unsur-unsur pereduksi yang akan mengikat oksigen yang ada di dalam elemen-elemen logam. Nah, proses ini digunakan untuk memproduksi serbuk besi, tungsten, dan tembaga. Nah, adapun proses kimiawi lainnya, misalnya dengan mendekomposisi besi pentakarbonil untuk menghasilkan partikel-partikel yang berbentuk bola atau spherical dengan kemurnian tinggi. Nah, prosesnya dapat diamati dengan menggunakan fotomikrograf dengan diameter 0,25 sampai 3,0 mikropartikel. Dan adapun metode yang ketiga adalah proses elektrolisis. Nah, proses elektrolisis ini di dalam sel elektrolisa, logam atau metal yang akan diurai berfungsi sebagai anoda. Nah, dengan diberi tegangan listrik secara perlahan, anoda akan terurai dan melalui larutan elektrolit akan mengendap di kutub katoda. Nah, jadi endapannya nanti dipindahkan atau diangkat, kemudian dibersihkan dan dikeringkan sehingga didapatlah metal serbuk dengan kemurnian yang sangat tinggi. Nah, teknik ini biasanya digunakan dalam memproduksi serbuk, yaitu logam berlium, tembaga, besi, perak, dan titanium. Nah, jadi menggunakan proses elektrolisis. Nah, selanjutnya kita masuk di proses pressing dan sintering konvensional. Nah, dalam proses serbuk metal, proses yang paling awal yaitu penggilingan atau penghalusan atau blending dan pencampuran serbuk atau mixing. Nah, di mana proses blending yang pertama itu dilakukan pada serbuk dari komposisi kimia yang sama, tetapi umumnya dari ukuran partikel yang berbeda. Nah, untuk ukuran partikel yang berbeda, biasanya sering digiling untuk mengurangi adanya porositas. Nah, untuk mixing sendiri dilakukan untuk mengkombinasikan serbuk dari sifat-sifat kimia yang berbeda. Nah, adapun salah satu keuntungan dari teknik metalurgi serbuk ini yaitu dimungkinkannya dalam mencampurkan berbagai logam ke dalam paduan yang sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan oleh proses lain.
Nah, jadi dalam pembuatan serbuk metal ini ada juga bisa mencampur berbagai paduan logam untuk menghasilkan serbuk metal yang lebih kuat. Lebih kuat nanti pengikat partikelnya. Makanya dilakukan blending and mixing. Nah, ini ada gambaran untuk proses blending dan mixing. Untuk blending, seperti ini di atas, sehingga partikelnya nanti akan menyatu lebih padat. Nah, sedangkan proses yang kedua, proses yang pertama ini adalah blending. Nah, untuk yang kedua, compacting. Yang ketiga, sintering. Sintering itu yang pada saat dipanaskan. Pada saat setelah dipanaskan, artinya tampilan partikelnya itu menjadi padat seperti ini. Nah, ini pada saat di pressing, di proses yang kedua, ukuran partikelnya seperti ini. Nah, ini pada saat di blended, di mixing, ukuran partikelnya masih seperti ini. Nah, nanti pada saat di sintering, pemanasan, nanti partikelnya padat seperti ini. Nah, ini ada beberapa blending and mixing devices. Yang pertama menggunakan rotating drum, jadi memixing atau mencampur serbuk metal menggunakan drum, putar. Kemudian yang kedua ada rotating double cone, jadi ada dua pengaduk yang akan bergerak atas bawah. Kemudian yang ketiga ada screw mixer. Nah, ini dia seperti blender, screw mixer. Nah, dia ada ulirannya, screw. Nah, nanti powder metal di mixing di sini. Nah, yang keempat ada blade. Nah, ini yang blade juga, blade mixer. Jadi pengaduknya di bawah, hampir seperti di blender ya prosesnya. Nah, jadi ini adalah beberapa proses blending and mixing. Selanjutnya proses pembentukan atau compaction. Nah, dalam proses pembentukan di sini, tekanan tinggi diaplikasikan pada serbuk untuk membentuk produknya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, adapun metode pembentukan atau compaction konvensional ini disebut dengan istilah pressing. Nah, jadi produk jadi setelah di pressing biasanya disebut green compact. Nah, kenapa dikatakan green compact? Karena istilahnya green ini belum diproses penuh atau masih setengah jadi. Nah, karena setelah dipres nanti perlu lagi dipanaskan supaya menjaga material ini mengikat kuat. Material dari serbuk metalnya itu setelah pemanasan dia lebih kuat partikel pengikatnya. Nah, ini kalau kita lihat proses pressing. Nah, ini ada tekanan. Nah, yang pertama, filling device, ini powder dituang ke dalam cetakan. Nah, kemudian ada tekanan ke bawah. Yang kedua, initial. Nah, ketiga, ini pada saat tahap awal, tahap akhirnya bentuknya seperti ini. Kemudian lower punch nanti akan mendorong produknya ke atas. Nah, final position. Nah, nanti di tahap keempat seperti ini. Jadi yang pertama tadi penuangan powder metal ke dalam cetakan. Nah, kemudian upper punch akan menekan ke bawah. Ini pada saat tahap awalnya, initial, dan ini finishing, final positionnya, final position pada saat di press. Nah, ini ada dua tekanan, ada force dari upper punch dan lower punch. Nah, ini juga sama tadi. Nah, pada saat proses finishing, ejection of partnya, lower punch akan mendorong ke atas, sedangkan upper punch akan ditarik ke atas. Nah, setelah di proses pembentukan atau pressing, terakhir adalah proses pemanasan atau sintering. Sintering di sini merupakan proses perlakuan panas pada produk hasil compaction agar partikel-partikel logamnya saling terikat.
Nah, ini supaya komponen logamnya nanti kuat dan keras. Kuat dan keras. Nah, pada saat proses pemanasan atau sintering. Nah, adapun temperatur yang digunakan yaitu sekitar 70% sampai 90% dari titik lebur logamnya. Nah, jadi sebelum logamnya betul-betul cair. Nah, jadi dipanaskan di suhu 70 sampai 90% dari titik lebur logamnya atau dari bahan serbuknya. Serbuk metalnya ya. Nah, ini gambaran sintering pada saat dipanaskan. Ini point bonding and then next poros, dan setelah dipanaskan maka hasil partikelnya akan lebih rapat. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel typical sintering temperature and time for selected powder metal, di mana misalnya dari perunggu, ada perak, ada besi, ada stainless steel, ada tungsten, di mana suhunya yang dipanaskan sesuai dengan temperatur yang tadi di 70 sampai 90% sebelum titik leburnya. Nah, dengan waktu yang dibutuhkan. Misalnya untuk besi yaitu 1100 derajat Celcius dengan waktu pemanasan yaitu 30 menit. Nah, jadi seperti itu tadi gambaran mengenai proses dari produksi metalurgi serbuk. Nah, sekarang saya akan mengenai proses produksi metalurgi serbuknya. Nah, kita bisa lihat di video berikut.